ini ada salah seorang CEO yang bilang ke kami gitu, ke Kontan, ke saya, bilang, Tis, jangan pernah lupa loh, ini tarifnya itu dulu 0%, kalaupun ada itu 5%. Oh, sebersahabat itu ya? Itu akan mengkonfirmasi nggak sih bahwa lesunya daya beli itu sudah menyebar? Iya. Menyebar dari bawah dari kelas menengah yang kelasnya itu menengah bawah, dari motor yang tercermin dari motor. Nah, kelas up-nya lagi mobil juga sama. Taruhlah dalam 3-4 bulan atau sampai akhir tahun gitu. Kalau pemerintah nganggep ya sudahlah gitu. Kita sebetulnya membutuhkan upaya tidak, ya sudahlah, jangan sampai nyerah lah. Masa kita nyerah sih Mas? Nggak, jangan gitu, nggak boleh. Kayaknya gitu, pemerintah kita nggak mudah nyerah sih. Sahabat Kompas, ketemu lagi di podcast Harian Kompas di Balik Berita. Kali ini kita akan ngomongin soal angka-angka termasuk tarif Trump. Sudah hadir nih Mbak Pemret Harian Kontan yang sengaja kita datangkan dari gedung sebelah. Dan saya masih menjauh, masih ditemenin Mbak Sari yang akan ngobrol pagi hari ini. Siap. Oke, ini kalau tayang pagi. Mbak Titis, belakangan ini para CEO kita itu gelisah oleh banyak hal. Pertama soal tarif Trump yang kemudian akhirnya turun menjadi 19, tapi juga ada efek-efek lain. Kemudian soal suku bunga yang turun oleh BI dan sebagainya. Nah, ini kira-kira sebenarnya apa yang terjadi dan bagaimana CEO-CEO ini kemudian mensikapinya? Saya harus narik napas panjang. Ketika kami mengadakan survei. Jadi ini survei dilakukan wawancara oleh teman-teman Kontan, redaksi Kontan. Memang ini sudah lama kita lakukan dan itu selalu tiap triwulan kita keluar. Apa sih persepsi dari para CEO, C-level, orang yang paling memutuskan perusahaan dan kemudian memutuskan apapun keputusan dari perusahaan, kita survei. Hasilnya untuk survei yang kita lakukan di Juli, memang mereka itu level optimis tapi sangat tipis. Banyak hal tadi udah disebutin sama jenengan Mas, bahwa satu, mereka itu masih khawatir atas ketidakpastian yang disebabkan oleh perang dagang, utamanya Trump yang susah ditebak. Banyak kan yang bilang kalau Tuhan saja nggak tahu gitu, gimana Trump sikapnya. Apalagi Trump itu kan suka memberikan keputusannya itu selalu lewat media sosialnya. Artinya di bawahnya pun tidak tahu gitu, tidak tahu, termasuk keputusan yang 19% yang kemarin diputuskan. Ketika kita melakukan survei kepada CEO, nah untuk 3 bulan ke depan itu masih sangat gloomy, ya. Mendung, mereka berharap ada cahaya mungkin nggak sih ini satu dari dalam negeri, dalam negeri ada pelambatan ekonomi yang didrive oleh daya beli kita yang tidak tumbuh. Nah, itu kan sebetulnya sudah tercermin yang kemarin ekonominya cuma tumbuh 4,78% gitu, 4,78%. Nah, ini kan membuat CEO ini berpikir apa sih ke depannya 3 bulan ke depan, apakah sudah mampu pulih atau enggak gitu. Nah, dari hasil wawancara kami gitu, wawancara teman-teman di Kontan itu ya seperti itu, mereka worry di dalam negeri sekaligus mereka itu khawatir terkait dari tekanan eksternal dari global, khususnya di perang dagang itu. Nah, dari situlah mereka itu mengambil sikap untuk melakukan wait and see. Artinya apa kalau wait and see? Artinya mereka itu mau ekspansi, mikir-mikir dulu. Oke. Itu indeksnya angkanya berapa, Mbak? Katanya nggak sampai 4. Indeksnya kita itu kita kan pakai range-nya itu 1 sampai 5. 1 sampai 5. Nah, itu indeksnya itu di tengah 3,0 sekian. 01. Ini memang tipis banget. Itu sebenarnya walaupun masih zona optimisme tapi di ambang batas. Di ambang batas ya, di ambang batas. Di bawah 3 tuh berarti sudah suram sekali. Seperti Covid ya. Iya, ini nyaris sebetulnya ini terendah kedua setelah itu. Jadi ketika Covid kan memang kita tahu kan, Covid kan memang geraknya kita terbatas, orang nggak keluar, orang spendingnya di dalam gitu. Nah, itu kan dulu di bawah 3. Nah, sekarang itu tetap masih di atas 3, tapi 3-nya 3 tipis. Iya, kan sebenarnya tipis banget gitu. Dibanding 2 kuartal sebelumnya, bagus mana, Mbak?
Dibandingkan kuartal sebelumnya ini turun, Mas. Oh, oke. Jadi ini sebetulnya ini terendah sebetulnya. Ini terendah sejak Covid itu gitu, sejak Covid itu. Nah, kita tuh juga melakukan backtest, Mas. Backtest kita lakukan terkait surveinya kita apakah inline dengan survei yang dilakukan oleh BPS, survei yang dilakukan oleh Bank Sentral. Kok ya dilalahnya gitu. Dilalahnya survei kita itu benar-benar sejalan seiring dengan apa yang dilakukan oleh indeks keyakinan konsumennya Bank Indonesia, indeks retailnya BI, semuanya selaras. Ya. Artinya fakta-fakta itu sudah nampak di ekonomi kita untuk kalau yang BI dan BPS kan melakukannya sebelumnya, sebelum maksudnya gini 3 bulan sebelumnya gitu kan, atau sebulan sebelum, kalau BI kan sebulanan gitu. Nah 3 bulanan juga ada. Nah itu mereka ngelihatin hal yang sama. Kalau kita 3 bulan ke depan, mereka itu para CEO tuh masih gloomy, masih forecastingnya optimis. gitu Iya, ya. forecastingnya kita selalu ngomongin apa sih yang supaya kita tuh kasih warning lah, kasih warning ke pemerintah, ke otoritas bahwa mereka itu belum benar-benar yakin. Nah itu butuh penanganan segera agar kedepannya itu mereka lebih yakin. Siapa tahu Mas, ketika kita ngasih warning itu obatnya menjadi benar. Iya. Ya obatnya menjadi benar kan, harapannya kita seperti itu kan. Kita juga nggak ingin gitu terjebak dalam pesimisme, terjebak. Kita pengennya optimis bahwa ekonomi kita itu benar-benar seperti harapan presiden bisa tumbuh 8% misalnya gitu kan. 8% gitu, atau enggak targetnya sesuai dengan APBN yang kemudian direvisi di DPR kemarin kan tidak sangat optimis, tapi range-nya tuh 5-nya tuh 5 tipis 4,8 sampai 5 gitu kan. Itu kan sebenarnya mencerminkan bahwa kita pengennya tetap 5% gitu, 5%, tapi apa daya tanda-tanda itu belum jauh nampak ya. gitu, belum nampak. Nah, soal itu, Mbak, tarif itu kan awalnya 23, lalu turun 19 setelah presiden kita ketemu Trump. Dan kemudian itu dianggap sebagai itu tadi salah satu obat untuk menghilangkan kecemasan atau pesimisme lah gitu. Dari ini ya, pengusaha yang eksportir gitu ya. Sementara di balik itu kan ada buntut-buntutnya tuh, karena kita harus beli minyak dan gas seharga 200 sekian triliun, lalu beli kedelai, gandum seharga 72 triliun, dan beli Boeing 50 unit yang itu setara 225 triliun. Nah, apa artinya itu bagi para CEO-CEO itu? Apakah benar bahwa tarif dari 23 menjadi 19 itu bisa menjadi obat kalau ada ekor-ekornya itu? Oke. Sebetulnya ketika kami melakukan survei memang belum ada hasil yang hari kemarin ya. Belum ada hasil, kita masih tetap di 32% ketika itu, tapi mereka udah worry karena memang belum ada keputusan kan. Ketika itu belum ada keputusan, pemerintah masih mengutus Menko dan teman-temannya untuk melakukan negosiasi, belum ada hasilnya. Itulah yang sebetulnya dikhawatirkan oleh para CEO. Karena ketika tarif belum ada kepastian, ketika itu kami melakukan survei, itu mereka pengen tahu nih kepastiannya, produknya Indonesia itu bisa nggak sih bersaing kelak kalau tarifnya ketika itu 32%. Ya, ketika itu kan 32% kan, Trump memberikan tarif ke Indonesia 32%. Nah, itu membuat kekhawatiran karena ya tadi, ada ketidakpastian, belum ada keputusan ketika itu Trump mau ngasih tarif berapa ke Indonesia. Itu yang membuat mereka itu masih gloomy tadi, masih optimis tapi tipis. Nah, itu yang menjadi. Nah, sekarang yang kemarin itu diputuskan oleh Trump bahwa 19%, saya pikir akan menjadi nextnya survei kita. Nah, surveinya Kontan, apakah kemudian itu mampu membuat mereka lebih yakin atas kinerja ekspor, atau itu bisa dimanfaatkan oleh pengusaha-pengusaha kita. Tapi itu kan sebetulnya langsung kita respon kan. Kita sebagai media langsung semuanya merespon kan. Meresponnya kalau kita lihat hari ini macam-macam sebetulnya. Macam-macam. Ada yang itu adalah keberhasilan presiden, ada yang memandangnya pesimis, ada yang tetap stick di tengah gitu lah. Wait and see tadi. Iya, nah kita sebetulnya langsung loh Mas, kita tuh langsung ketika Trump itu membuat pengumuman bahwa Indonesia kena 19%, kita langsung mencoba merespon. Kontan mencoba merespon apa sih yang mereka lihat ketika tarif itu diturunkan dari 32% menjadi 19%. Manfaat nggak sih? Gitu. Manfaat nggak sih? Untung ruginya apa sih buat pengusaha kita? Kalau di kita, gitu, ini diskusinya seru di kita. Setelah kita menghubungi
beberapa CEO yang memang dekat dengan jadi narasumbernya kontan, apakah mereka itu bisa memanfaatkan pandangannya itu menarik-menarik sesungguhnya, Mas. Oke. Sesungguhnya menarik. Apa sih yang mereka lihat? Jangan pernah lupa, ini ada salah seorang CEO yang bilang ke kami gitu, ke kontan, ke saya, bilang, "Tis, jangan pernah lupa loh, ini tarifnya itu dulu 0%. Kalaupun ada itu 5%." Oh, sebersahabat itu ya? Iya, dulu segitu, gitu, dulu segitu. Nah, sekarang dikenakan 9%, 19%. 19%, betul, kita ngomong bahwa Vietnam 20%, negara-negara tetangga kita menjadi terendah, gitu, terendah dibandingkan negara-negara tetangga. Tapi jangan pernah melupakan karena sebelumnya adalah 0%. Jadi Artinya, tergantung dari mana melihatnya ya? iya, sudut pandang ini sebetulnya, sudut pandang. Dari situlah artinya apa? Artinya apa sih? Ketika ekspor kita, produk kita, tekstil, alas kaki, perikanan, kimia-kimia, gitu-kimia kayak itu-gitu ke Amerika, itu akan kena 19%. Ingat loh, dari basicnya itu 0. Bukan 32 loh. Bukan Makanya 32. Jadi harus titik diingat berangkatnya itu 32 kan bukan wacana. Jadi iya, 32 itu baru ketika mau dikenakan. Nah, ketika nego kita bisa menurunkan 19%, ya itu tentu kita hargai lah ya. Dari awalnya 32 gitu. Upaya pemerintah untuk menjadikan produk kita lebih kompetitif dengan tarif yang lebih rendah, tentu saja sebuah usaha yang patut kita apresiasi gitu kan, apresiasi. Tapi kita jangan pernah melupakan bahwa apakah kemudian kinerja ekspor akan naik ketika kita itu dapat tarif 19%. Oke, let's say kita bandingkan dengan Vietnam yang 20%. Bedanya cuma 1 loh. Oke, taruh kata ya, ini kan kita melihatnya 19 sama 21, kita nggak hitung basis-basis poinnya lah gitu ya. Kita sejauh ini faktanya adalah efisiensi atas usaha lebih efisien dari Vietnam. Kita ngomong tenaga kerja dibandingkan dengan mereka lebih affordable buat pengusaha di Vietnam. Itulah kenapa investasi larinya ke Vietnam Banyak ketimbang di di Vietnam, Indonesia. ya. Kita bandingkan dengan India, tenaga kerja mereka juga lebih luar biasa murahnya. Nah, disinilah menjadi PR yang sangat serius yang memang harus segera dipecahkan oleh pemerintah dan pengusaha-pengusaha juga untuk menjadikan ekspornya mereka tuh bisa bersaing. Siapa yang bisa menghalau? Misalnya Vietnam menjadikan, oke deh kalau Indonesia menjual alas kaki atau aparel olahraga ke Amerika itu nggak diturunin harganya. Gue bikin deh turun sama dengan Indonesia. Atau gue rendahin deh. Iya. Mati kita. Selesai. Tetap di sana kalah saing. Selesai. Iya, selesai kan kalau kayak begitu. Kalau mereka dengan beda yang sangat tipis kemudian mereka memutuskan untuk menurunkan harga jualnya ke pengusaha-pengusaha Amerika, ya udah. Itu kan artinya oke, 19% menarik, tapi lihat dong tetangga-tetangga kita gitu. Mereka jauh lebih efisien, aneka infrastrukturnya, aneka ininya tuh lebih unggul dibandingkan mereka. Artinya PR kita adalah PR yang sangat struktural yang memang harus kita bereskan. Kita tuh agak wonder. Wonder tuh apa ya bahasanya, Mas? Wonder ya, Bertanya-tanya. Wes, apa ya? Penasaran. Kita sebagai media, saya sangat yakin teman-teman di Kompas juga, di Kontan juga atau di grup kita ngerasa penasaran. Wonder itu lebih, kalau penasaran kan kesannya gimana ya, tapi wonder itu lebih bertanya-tanya itu tadi ya. Bertanya-tanya gini. Satu, kalau dari kacamata kami gitu, indeks CEO keyakinan Indonesia, CEO indeks yang Kontan lakukan survei itu sudah di zona optimis tipis. Nyaris pesimis. Ya, nyaris pesimis. Kemudian indeks keyakinan konsumen Bank Indonesia juga zonanya zona optimis tapi tipis juga. Mereka khawatir terkait dengan PHK, mereka khawatir terkait dengan belanja masa depan. Kemudian retail juga menunjukkan hal yang sama. Besoknya, beberapa hari yang lalu, kalau kita lihat data penjualan mobil, hanya terjual 54.000 loh, Mas. Ini terendah, Mas. Turun terus kan, turun terus. Trennya sejak lama. Artinya ada data baru lagi nih, penjualan mobil mengkonfirmasi hasil survei sekaligus mengkonfirmasi apa yang dilakukan oleh Bank Sentral misalnya dari indeks keyakinan konsumen dan lain. Artinya kan konsumen nggak yakin, mereka tidak mau membeli durable goods atau barang-barang
yang gede-gede tuh, yang mahal, Sekunder, tersier. itu untuk beli mobil tidak. Artinya penjualan mobil turun. Makanya banyak pebisnis mobil sekarang juga merasa, wah ini gimana nih? Target 1 juta semakin jauh dari harapan. Targetnya 1 juta kan setahun, itu jauh dari harapan. Kalau 54 dikalikan 12 aja, nggak sampai kan? Sekitar 600-700 kan? 700.000 mobil. Terus kemarin keluar juga, ini sebetulnya cerminan ekonomi Indonesia adalah penjualan dari motor. Oh ya, oke. Penjualan motor tuh kemarin keluar hasilnya, juga turun. Sampai berapa jauh turunnya? aja? Saya sebenarnya lupa. Itu ada, wah, saya promosi nih di Harian Kontan ada sebetulnya. Banyak. Berapa tuh Mbak turunnya? Bentar, saya lihat. Motor, Kok saya Motor jualan tuh ya? berarti kan potret menengah bawah ya. Iya. Bawah. Kalau mobil tadi kan masih kelas menengah. menengah. Kelas Ini menengah udah kayak mepet. di bulan Juni. Nah, ini kita ngomong nih di bulan Juni tahun 2025 penjualannya 509.326. Oke. Unit. Gitu, unit. Nah, tren penjualan motor kalau liatin ketika mau Januari itu mampu terjual 557. Setara year to date itu turun. Turun. Nah, kalau kita lihat bulan sebelumnya sebenarnya stagnan. Jalan di tempat lah gitu. Jalan di tempat gitu kalau bilang gitu. Jadi motornya nggak gerak gitu, penjualan motor nggak gerak. Nah, kalau mobil sudah dikonfirmasi dengan penurunan, kemudian penjualan motor tuh stagnan, kecenderungannya trennya itu naik turunnya tipis banget. Artinya semua data-data itu sudah mencerminkan ekonomi kita. Nanti mari kita lihat surveinya BI terkait dari harga rumah sama penjualan rumah. Itu akan mengkonfirmasi nggak sih bahwa lesunya daya beli itu sudah menyebar? Iya. Menyebar dari bawah dari kelas menengah yang kelasnya itu menengah bawah, dari motor yang tercermin dari motor. Nah, kelas up-nya lagi mobil juga sama. Yang juga mengejutkan kan sebetulnya lagi-lagi saya mau jualan kontan. Sebenarnya gini, bukan, ini saya yakin lah teman-teman juga ngelihat semuanya, di teman Kompas juga pasti ngelihat adalah kredit yang kemarin diumumkan oleh Bank Indonesia dengan penurunan suku bunga, pemangkasan suku bunga yang dilakukan BI, sebetulnya ada data yang menarik yang bisa kita lihat. Apa sih? Adalah kredit perbankan. Ini juga cerminan sebetulnya. Kredit perbankan di all segmen atau semua segmen itu juga turun. Kita ngelihatin kredit investasi, nih Mas, ini jangan lihat nih, kredit investasi, kalau Mei tahun 2025, ini 13,74, maka di bulan Juni 12,53. Kita lihat lagi, kredit konsumer yang memang dekat dengan masyarakat kita juga sama. Dari 8,82 turun menjadi 8,49%. Oke. Nah, kalau kondisinya begini, terus kira-kira apa yang akan terjadi? Taruhlah dalam 3-4 bulan atau sampai akhir tahun gitu. Kalau pemerintah nganggep ya sudahlah gitu. Kita sebetulnya membutuhkan upaya tidak, ya sudahlah, gitu. Jangan sampai nyerah lah. Masa kita nyerah sih Mas? Jangan gitu, nggak boleh. Kayaknya gitu, pemerintah kita nggak mudah nyerah sih. Iya, kita harus mendorong pemerintah. Nah, terus apa tuh? Yang kalau begini terus, apa yang akan terjadi nanti? Sebetulnya kalau kita lihat, BI memberikan stimulus berupa pemangkasan suku bunga meskipun kecil. Nah, dari hasil wawancara kontan dengan ekonom, dengan pebisnis, kalau ekonom masih melihat ruang bahwa BI itu harus memberikan lebih besar suku bunganya supaya lebih rendah. Asumsinya begini, ketika suku bunga rendah, maka orang tidak menabung, tapi orang berbelanja. Gitu. Orang berbelanja. Harapannya orang berbelanja, terus jadi ketika suku bunganya rendah ya apa-apa jadi lebih murah, beli rumah bisa terjangkau, beli mobil bisa terjangkau. Harapannya seperti itu. Tapi apakah kemudian harapannya itu sesuai kenyataan, itu kita masih butuh bukti kan. Kalau lihat simpanannya masyarakat di bulan Juni yang saya masih berpegang sama data BI, sebetulnya kan naik kan dari bulan sebelumnya itu tumbuhnya 5%-an, kemudian jadi 6%-an. Artinya memang ada kenaikan, orang sudah mulai menyimpan. Tapi dengan suku bunga rendah harapannya tetap bisa spending. Yang sebenarnya ditunggu kalau kita wawancara dengan banyak narasumber kita, sebetulnya adalah spendingnya pemerintah. Ini spendingnya negara. Dari efisiensi yang kemarin itu ya? Efisiensi itu kan kita diminta efisien, terus duitnya buat apa?
Oke. Misalnya kan begitu. Duitnya kalau dibikin buat belanja mestinya terakselerasi, bahwa yang menggerakkan ekonomi dengan sekarang yang gloomy dan trennya turun adalah negara. Negara saatnya melakukan intervensi. Intervensi supaya ini loh ekonominya itu bisa bergerak. Kita ngomong nih, intervensi yang dilakukan selama ini adalah menyangga golongan bawah dengan aneka subsidi supaya mereka tidak jatuh miskin atau ke garis kemiskinan. Tapi jangan lupa loh, tadi kan data-data kita bilang nih, golongan menengah bawah sudah kena, menengah atas sedikit udah kena, menengahnya sudah kena, Menengah bawah. apalagi yang ditunggu? Kayaknya itu kategorisasi miskin itu terus diturunin. Cukup belanja 21.000, 21.000. ya udah sejahtera. Nah, hal-hal kayak beginilah yang sebetulnya kita tunggu, bahwa pemerintah tuh benar-benar melakukan aksi nyata gitu. Oke lah, kita berharap dari MBG, tapi kan akselerasinya dari duit 70 triliun baru kepake 7 triliun. Artinya masih banyak nih. Kalau kita lihat kantongnya pemerintah, sisa anggarannya pemerintah yang namanya Silpa, terus kemudian ada kantongnya pemerintah, itu kan masih banyak. Ratusan triliun loh, 300 sama 400 kalau nggak salah, 400-an triliun. Artinya pemerintah punya tenaga untuk mencoba menggerakkan ekonomi dengan melakukan intervensi. Stimulus itu iya, ya. harus dilakukan stimulus. Stimulusnya bukan cuma golongan bawah saja, tapi golongan menengah sudah kena. Kalau kita ngomong efek multiplier efeknya terhadap mobil kan banyak, ada kok industri komponen, ada industri manufacturing lainnya, belum kita ngomongin properti juga punya turunan yang banyak. Nah, hal-hal semacam kayak begini gitu, kita harus kembali lagi. Kalau kita sih mikirnya, oke lah, kita punya nih global ekspor, kemudian kita ada perang dagang, tapi yang harus dibetulin secara struktural itu adalah di dalam negeri. Karena faktanya sumber pertumbuhan ekonomi itu tetap dari dalam negeri paling besar. Yakni daya beli atau spendingnya konsumen itu di atas 53%. Dan itu Tumbuhannya berarti itu ya, walaupun kondisi global kayak begini itu. Iya, kita gerak di dalam aja, beli spendingnya pemerintah, spendingnya kita semua nih, kita spending itu. Kontribusinya 53%. Iya, ya, di atas 50%. siap-siap Artinya gede. kan yang mesti dibetulin adalah dari dalam negeri. Iya, artinya bolanya ada di pemerintah sekarang. Bolanya itu ya kita yang bisa melakukan intervensi di dalam. Iya, Kita iya. nggak, ya kita bisa melakukan intervensi, negosiasi lah ya, negosiasi dengan Trump dikasih 19%. Yang di dalam yang kita punya modal nih, jangan sampai burung ini lepas, istilahnya gitu kan. Kita iya. kan gitu, burung lepas 53% loh. Iya, gede. Gitu, itu kan gede. Kalau kita ngomong investasi, kita berharap investasi masuk, oke, kita berharap ada kontribusinya. Tapi yang gede ini tolong dijaga beneran gitu. Apa yang bisa kita lakukan? Intervensi moneter iya, intervensi fiskal juga harus segera dilakukan oleh pemerintah. Jangan menunggu, Iya. karena semakin menunggu, jangan-jangan kita akan babak belur di tahun ini. Ya, itu itu sih, ya, Mbak. Mas. Iya. Jadi itu tadi ya, burung di dalam sangkar lebih berharga daripada burung di tengah hutan. Kira-kira gitu. Nah, ini saatnya pemerintah harus lebih serius ngerawat burung yang ada di dalam sangkar ini. Itu dulu, sahabat Kompas, obrolan kita soal masalah optimisme dan juga ekonomi di dalam negeri ini. Semoga optimisme ini tidak betul-betul turun menjadi pesimisme. Sahabat Kompas, sampai situ dulu. Sampai ketemu lagi di edisi berikutnya di Balik Berita. Dah.